Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rohmat Widayanto dari Universitas Budi Luhur, NIM 1811510377. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jurnal yang saya bikin dengan judul Perancangan Smart Home berbasis Internet of Things menggunakan microcontroller Node MCU. Latar belakang saya mengambil judul ini adalah pada era digital sekarang ini semuanya berhubung dengan bantuan jaringan dan juga disebut sebagai IoT, Internet of Things. Internet of Things sendiri adalah interkoneksi perangkat komputasi tertanam yang dapat diintervensi secara unik dalam infrastruktur internet yang ada. IoT berkaitan dengan membuat perangkat yang berbasis dengan data yang terhubung melalui internet working dari perangkat fisik seperti sensor benda yang tertanam dalam alat elektronik, perangkat lunak dan konektivitas jaringan. Memungkinkan objek-objek ini untuk berkumpul dan bertukar data. Semua benda ini bergabung menjadi IoT, contohnya adalah smart home. Kemudian adalah rumusan masalah dari jurnal ini adalah bagaimana cara membuat sistem otomasi terhadap peralatan elektronik terpasang pada sebuah rumah. Kedua, bagaimana membuat sistem kendali terpusat terhadap peralatan elektronik yang dapat dikendalikan dari jarak jauh melalui web. Tujuannya adalah merancang memprogram sistem otomasi terhadap perangkat elektronik sebuah rumah. Kedua, untuk membuat sistem kendali terpusat berbasis web yang dapat dikendalikan melalui perangkat elektronik pada sebuah rumah. Batasan masalahnya adalah pertama, peneliti menggunakan port node MCU sebagai controller. Kedua, peneliti menggunakan sensor PIR, LDR, dan kemudian sensor touch dan DHT11. Peneliti menggunakan bahasa pemrograman HTML, PHP, dan MySQL untuk controlling web untuk kontrol web. Sedangkan untuk pemrograman mikrokontroler menggunakan bahasa C. Pada penelitian ini perangkat dapat dikontrol dari jarak jauh adalah lampu, kipas, dan gorden atau blind. Penerapan teknologi pertama adalah pengumpulan data. Pada tahap ini penulis menggunakan pengumpulan data dari jurnal, buku, dan dokumen-dokumen yang berkaitan. Kedua, analisis kebutuhan yang dapat dibeli atau diteliti seperti sumber tekanan DC-nya berapa, kemudian input dan output untuk node MCU sendiri. Ketiga, perancangan sistem. Pada tahap ini penulis membuat suatu perancangan sistem yang akan mempermudah pembuatan perancangan prototipe. Dibagi menjadi dua, yaitu perancangan desain prototipe dan perancangan dalam bentuk diagram. Perancangan software dilakukan menyiapkan kebutuhan perangkat lunak maupun desain interface web. Kemudian perangkat hardware, rancangan ini meliputi modul-modul yang dirangkai pada node MCU sehingga dapat melakukan proses data input dan menghasilkan perintah atau output. Kemudian setelah selesai akan diajarkan pengujian yang dilakukan, yakni berupa pengujian fungsional dari tiap-tiap sensor dan output serta komponen output agar dapat bekerja sesuai spesifikasinya. Kemudian ada gambar-gambar yang saya pakai. Ini ada node MCU, motor servo, sensor PIR, LDR, di atas 11 kipas, kemudian ada sensor touch, relay, adaptor, kabel LED. Kemudian ini ada bentuk dari blok diagramnya. Ini untuk rancangan prototipenya, desainnya. Kemudian ada untuk UI, untuk login. Kemudian ada user interface utamanya, yaitu untuk kontrol. Di sini dibagi pada dua kemungkinan, yaitu pada menggunakan mode sensor dan mode web. Kemudian hasil pengujiannya di sini ada di atas 11 dan kipas. Di sini bila mana AC di kipas ruangan di situ, ruangan pada suatu ruangan ini lebih dari 27 derajat suhunya, maka kipas akan nyala, dan bila mana sudah turun di bawah 25 derajat maka kipasnya akan mati sendiri. Kemudian sensor PIR dengan relay atau lampu. Di sini saya menguji sampai 200 cm masih terdeteksi keberadaan manusianya, bahkan kadang bisa lebih karena di
sensor bir sendiri, ada tripod untuk mengatur sensitivitasnya. Kemudian ada sensor touch di sini, bila disentuh dia aktif, bila disentuh dia tidak aktif. Kemudian ada sensor LDR di sini untuk membedakan terang dan gelapnya, atau siang dan malamnya. Sini saya menggunakan LDR di sini. Kemudian kesimpulannya, eh, port node MCU dapat mengirimkan data sensor ke web melalui protokol HTTP menggunakan jaringan nirkabel smartphone. Dalam penelitian ini bekerja dalam dua mode, yaitu otomatis dan mode web. Sarannya untuk penelitian berikutnya, eh, dalam bantuan komponen relay dan ada penambahan notifikasi ke aplikasi Messenger berbasis Android dan iOS agar sistem lebih mudah dimonitoring karena adanya notifikasi secara real time. Kemudian ada video. Oh, menyalakan Ini kipas. coba saya praktekkan. Ini melalui web untuk menyalakan kipas. Dapat terlihat bahwasanya kipas Kipas nyala ya. Kemudian coba dimatikan. karena di sini satu lagi mode sensor yang kita rubah di webnya. Di sini ada bisa merubah mode sensornya. Oh, Nah, di sini karena di ruangannya lebih dari 20 derajat dia akan nyala. Sensor touch. nyala. Oke, saya cari es batu dulu kita panas sekali. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur.